Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Kecamatan Galesong Selatan Takalar diduga keracunan usai menyantap makanan dari sebuah pesta pernikahan. Jual gadis di bawah umur kepada lelaki hidung belang melalui media sosial. Seorang remaja perempuan di Parepare ditangkap polisi. PSM Makassar tahan imbang tuan rumah Persija pada laga pembuka Liga 1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan warga Kecamatan Galesong Selatan Takalar diduga keracunan usai menyantap makanan dari sebuah pesta pernikahan. Kini warga yang keracunan dirawat di sejumlah puskesmas. Sebanyak 44 orang warga yang diduga keracunan usai menyantap makanan pesta pernikahan di Desa Bontomaranu, Galesong Selatan Takalar masih dirawat di puskesmas. Karena banyaknya jumlah pasien, para korban dirawat terpisah di sejumlah puskesmas. 17 orang dirawat di Puskesmas Bontomaranu, 5 orang di Puskesmas Bontokasi Galesong, 3 orang di Puskesmas Sandro Bonet dan 2 orang lainnya di Puskesmas Bontoramba, Bontonompo Selatan. Sedang 17 warga lainnya dirawat di rumah atau berobat jalan. Pasien yang didominasi anak-anak umumnya mengalami gejala yang sama, pusing, sakit perut, mual-mual, serta buang air besar. Gejalanya apa? Pendera, sakit kepala, sakit perut ya. Sama semua ini anak-anak. Sementara itu pihak kepolisian enggan berspekulasi terkait penyebab warga keracunan. Polisi masih menyelidiki penyebabnya dengan memeriksa sejumlah saksi. Mereka juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait makanan yang disantap tamu undangan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Pencarian bocah 12 tahun yang terbawa arus dan tenggelam di Sungai Lajai, Bulukumba masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Hingga hari ketiga pencarian, jasad bocah tersebut belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus mencari jasad bocah berumur 12 tahun yang tenggelam dan terbawa arus Sungai Lajai, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga radius 15 km dari lokasi pertama korban hilang. Dalam pencarian korban, tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah perahu karet dan tim penyelam. Mereka menelusuri sungai serta menyelam ke dasar sungai. Namun hingga hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Jasad bocah tersebut belum ditemukan. Lohor tadi melakukan penyelaman lagi, terus menyisir manual dan pakai perahu menyisir sampai ke Sabutu sana. Ya, berapa kilometer dari lokasi kejadian? Kalau di perkiraan sekitar 15 km dari sini. Sebelumnya bocah bernama Andika tenggelam saat bermain di Sungai Lajai bersama 7 rekannya pada Sabtu pekan lalu. Korban yang saat itu tenggelam sempat ditolong oleh rekannya, namun sayangnya gagal. Korban pun terbawa arus sungai dan tenggelam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang kurang profesional, Ketua DPRD Bantaeng memaki dan mengumpat Satpam rumah sakit. Satpam dinilai tak sopan dan pilih kasih. Akibat insiden ini, DPRD Bantaeng akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pengelola rumah sakit sebagai bentuk evaluasi. Belum lama ini, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad, menjadi sorotan media sosial lantaran memaki sekaligus mengumpat Satpam Rumah Sakit Daerah Anwar Makatutu. Setelah diusut, tersinggung dengan sikap Satpam menjadi pemicunya. Satpam dinilai berperilaku tidak sopan saat Hamsyah hendak keluar dari rumah sakit. Selain itu, Hamsyah juga menilai pelayanan Satpam terkesan pilih kasih terhadap pembesuk karena diduga kerap memasukkan keluarganya dalam rumah sakit di luar jam besuk.
pulang di waktu masih jam besuk. Saya pulang melalui tangga lift pasien. Setelah itu saya mau keluar dengan pintu radiologi. Tetapi security selaku pengaman di situ menunjukkan bahwa bukan jalan umum. Dan setelah itu saya jalan ke tempat untuk jalan umum. Saya berterima kasih sama security. Dan setelah saya balik, dia langsung melihat sini saya baru ketawa. Itu yang membuat amarah saya. Dan saya sampaikan bahwa kenapa kau begitu deh. Akibat insiden ini, DPRD Bantaeng akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pengelola rumah sakit sebagai evaluasi dugaan diskriminasi pelayanan satpam serta pelayanan yang dianggap tidak sopan terhadap pembesuk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bantaeng. Beralih ke informasi haji, satu jemaah haji asal Pinrang wafat di Mekah. Almarhum yang tergabung dalam kloter 38 embarkasi Hasanuddin Makassar, sebelumnya almarhum sempat terserang flu diduga karena cuaca ekstrim di Arab Saudi. Kematian almarhum pun sudah dilaporkan pada pihak keluarga di Indonesia. Kediaman Burhanuddin Abdullah Abbas di Jalan Murtala, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang terlihat sepi. Jemaah haji kloter 38 embarkasi Hasanuddin Makassar itu dikabarkan wafat saat persiapan tawaf ifadah. Ia meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Burhanuddin merupakan jemaah haji asal Pinrang yang berdomisili di Parepare. Pria berusia 67 tahun itu sebelum wafat terlihat sehat dan sempat bercanda dengan tenaga medis kloter 38. Dari informasi petugas haji kesehatan, almarhum sebelumnya hanya terserang flu, diduga karena dampak cuaca ekstrim di Mekah. Namun keesokan subuh, Burhanuddin sudah dinyatakan meninggal dunia. Malamnya masih sehat walafiat, walaupun memang ada gejala seperti flu, beringus kalau bahasa daerah kami di sini. Ternyata setelah ditinggalkan bahkan bersangkutan sempat bercanda gembira bahwa merasa senang atas layanan kesehatan. Berpulangnya Burhanuddin sudah diketahui pihak keluarga di Indonesia. Sementara itu kondisi 424 haji asal Pinrang lainnya diklaim masih stabil. Semua jemaah haji asal Pinrang terbagi dua kloter, yaitu kloter 38 berangkat tanggal 18 Juni serta kloter 43 berangkat pada 20 Juni. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Guna menghindari bahaya kantong plastik terhadap lingkungan, sejumlah warga desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek daun kelapa sebagai wadah daging kurban pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha kemarin. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging. Saat perayaan Idul Adha biasanya masyarakat menggunakan kantong plastik sebagai wadah daging kurban. Namun karena berbahaya bagi lingkungan, warga desa Bulo-Bulo, Kabupaten Bulukumba beralih menggunakan besek berbahan daun kelapa. Sebelum memotong hewan kurban, warga bergotong royong mengumpulkan daun kelapa. Setelah terkumpul, daun kelapa dianyam menjadi besek sebagai wadah daging kurban yang hendak dibagikan kepada warga kurang mampu. Selain ramah lingkungan, besek daun kelapa ternyata juga bisa menjaga kualitas daging lebih baik dibanding menggunakan wadah kantong plastik. Terinspirasi untuk itu karena pengalaman untuk di klinik-klinik biasanya kalau misalnya ada dari sisa-sisa sampah untuk pasien-pasien yang di sebelah itu biasanya tidak hancur. Kalau misalnya kita pakai kantong plastik, berapa tahun pun ditanam di tanah itu tidak bakalan hancur. Dan itu mengganggu untuk tidak ramah lingkungan. Di Bulukumba ada 500 lebih hewan kurban disembelih pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang dibagikan ke ribuan warga kurang mampu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Kita beralih ke arena sepak bola. PSM Makassar berhasil menahan imbang Persija Jakarta 1-1 saat melakoni laga pembuka Liga 1 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol PSM dicetak Kenzo Nambu pada babak pertama, sedangkan gol balasan penyeimbang Persija dihasilkan Rio Matsumura pada babak kedua. PSM Makassar menjalani laga pembuka Liga 1 musim 2023-2024 dengan melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tampil di kandang sendiri,
Macan Kemayoran justru tertinggal duluan lewat gol sundulan pemain PSM Kenzo Nambu pada menit ke-12. Pendukung tuan rumah akhirnya bersorak pada babak kedua, tepatnya di menit ke-81. Tendangan Rio Matsumura dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang PSM. Hingga wasit meniup peluit terakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija dan tim Juku Eja harus puas berbagi angka 1-1. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.